Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, mengucap syukur kami bisa berkumpul di sini, menikmati kebaikan-Mu yang tidak habis-habisnya dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya ada titipan info. Nanti kebaktian 2 di Youth ada Brian Kandani. Ya, saya percaya ini bisa jadi berkat lah ya. Kalau kita punya anak-anak seusia Youth atau mungkin college, ya bisa diajak nanti. Ya. Soalnya enggak jarang-jarang ya dia bisa hadir di sini. Oke, kita firman Tuhan, judul saya kemana perhatianmu tertuju. Boleh katakan sama-sama 1, 2, 3. Kemana perhatianmu tertuju. Zaman sekarang banyak, kalau saya bilang banyak distraksi ya. Banyak pengalihan gitu. Ya, ada media sosial. Kemudian juga ada kesibukan yang lain. Rasanya tambah sibuk dan harus tambah cepat. Dan harus tambah multitasking sepertinya zaman-zaman sekarang ya. Kemudian kita juga bisa lihat postingan tetangga. Itu bisa jadi distract. Ya, kadang-kadang kita pergi ke satu tempat. Tadinya mau beli A, banyak distract promo jadi ke pinggir ke kiri. Ya, tadinya mau belanja sedikit jadi belanjanya banyak. Jadi banyak sekali distraksi, pengalihan, sehingga fokus kita terbagi-bagi, tersedot perhatiannya gitu. Ya, yang seharusnya kita memperhatikan A, bisa pindah ke B. Karena banyak yang menyedot perhatian kita. Nah pertanyaannya, kemana perhatian kita tertuju? Kenapa? Ini penting. Karena saya tulis, apa yang kita beri perhatian, itulah yang kita beri ruang untuk tumbuh. Ya, saya katakan sekali lagi ya. Apa yang kita beri perhatian, itulah yang kita beri ruang untuk tumbuh. Ya. Kita nggak bisa menumbuhkan. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita yang menabur menyiram. Tapi kita bisa memberi ruang untuk Tuhan bisa menumbuhkan apa yang kita perhatikan. Nah kita kan banyak aspek yang penting. Keluarga, penting gak? Penting. Kita mesti perhatikan keluarga. Kalau kita perhatikan keluarga, pasti tumbuh. Jadi lebih baik. Kita punya pekerjaan usaha, ya harus diperhatikan lah. Kalau kita tidak memperhatikan pekerjaan usaha, bagaimana mungkin pekerjaan usaha itu bisa tumbuh? Nah kita punya nilai keseimbangan hidup kan. Kesehatan. Nah kita mesti perhatikan kesehatan. Kalau kita tidak memperhatikan apa yang kita makan, ya kesehatan kita tidak tumbuh jadi lebih baik. Ya. Terus kadang-kadang juga gini, kalau kita terus memperhatikan hal yang negatif, berarti kita kasih ruang untuk sesuatu tumbuh. Apa yang tumbuh? Rasa takut. Karena ngelihatnya perhatiannya negatif terus kan. Yang tumbuh apa? Rasa takut. Rasa khawatir. Aduh ini gimana? Ini gimana? Karena perhatiannya negatif terus. Bisa curiga. Ujungnya sulit bersyukur, komplain terus. Karena itu yang kita perhatikan, karena itu yang kita beri ruang. Tapi kalau kita terus perhatikan apa yang baik, ya tadi seperti Deswi, ya, apa yang baik, ada tumbuh rasa tenang, tenangnya tumbuh, imannya tumbuh. Damai sejahteranya tumbuh, imannya tumbuh, pengharapannya tumbuh, sukacitanya tumbuh. Yang setuju katakan amin. Perhatian juga dampak sama orang lain. Khususnya saya bisa bilang anak-anak. Ya karena mereka masih sedang dalam masa pertumbuhan, betul. Kalau orang tua atau kita orang lain lah ya, khususnya anak-anak, selalu disoroti kesalahannya. Salah. Anak itu tumbuh jadi apa? Yang tumbuh apa? Rasa takut. Dia nggak percaya diri. Dia merasa rendah diri.
Dia merasa kayaknya saya belum cukup baik. Kenapa? Karena disoroti terus kesalahannya. Ya. Tapi kalau diperhatikan, dia punya usahanya, prosesnya, bukan hasilnya. Anak ini merasa percaya diri. Dia semangat, dia tekun. Ya. Nah, kemarin saya baca ada psikolog anak. Dia peneliti grow mindset. Menemukan begini, bahwa anak yang dipuji, yang terus diperhatikan, atas usaha dan prosesnya, itu lebih berkembang dan tahan tantangan. Daripada anak yang fokusnya diperhatikannya hasilnya atau kesalahannya. Nggak tahu benar, nggak tahu enggak. Ya, gitu. Jadi perhatian itu seperti sinar matahari terhadap tanaman. Yang disinari itu yang tumbuh. Ya. Apa yang disinari itu yang akan tumbuh. Berarti pertumbuhan terjadi di area di mana sering dapat perhatian. Nah, kita mau tumbuh, apa yang mau kita tumbuhkan? Perhatikan aja itu. Maka itu akan tumbuh. Benar? Nah, apa yang kita perhatikan menunjukkan apa yang kita anggap penting. Tanyain lagi pada diri kita, yang penting apa dalam hidup kita? Dan apa yang kita perhatikan berulang-ulang, itu akan bentuk pola pikir. Pola pikir perlahan membentuk karakter kita. Jadi saya bisa katakan, siapa saya hari ini, itu karena hasil apa yang saya perhatikan terus. Perlahan-lahan membentuk siapa saya saat ini. Yang percaya katakan amin. Dengan kata lain, saya tulis begini, kita menjadi serupa dengan apa yang paling sering kita pikirkan. Jadi perhatikan apa yang sedang kita perhatikan. Ya, sekali lagi, perhatikan baik-baik apa yang sedang kita perhatikan. Karena di sana akan tumbuh sesuatu. Nah, Allah itu sangat peduli dengan kemana arah perhatian kita tertuju. Bukan hanya Allah peduli apa yang kita lakukan, tapi Allah juga peduli apa yang kita perhatikan dan apa yang kita pikirkan setiap hari. Amsal 4:25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tuhan peduli arah mata kita kemana gitu. Pandangan kita kemana. Ya. Nah, zaman sekarang luar biasa. Kenapa? Orang bisa jalan tanpa melihat ke depan. Karena seringnya lihat handphone. Banyak lihat yang gitu. Banyak. Jadi zaman sekarang canggih orang. Bisa jalan tapi nggak lihat jalan. Makanya banyak kadang-kadang suka ada yang kecemplung lah, kejeduk lah. Ya, ada orang di pinggir manggil juga nggak kedengeran ya. Karena begini. Jadi saya pikir ayat ini wah relevan sekali untuk zaman-zaman sekarang. Ya. Jadi kita mesti jaga arah pandangan kita. Karena ini akan menentukan arah langkah kita kemana. Kita mau kemana? Makanya firman Tuhan bilang, perhatikan apa yang kamu lihat. Perhatikan mau jalan kemana. Karena perhatian sedang menentukan apa yang akan tumbuh dalam diri kita. Jadi sekali lagi perhatikan baik-baik apa yang memang kita sedang perhatikan. Karena ini akan menentukan arah kita. Akan menumbuhkan sesuatu yang kita sedang perhatikan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, ya Tuhan bilang akhirnya. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semua. Pikirkanlah semuanya itu. Berarti Tuhan mau kita selalu memikirkan, memperhatikan apa yang baik dan apa yang benar. Kurang lebih seperti itu.
apa yang berkenan. Kenapa? Saya tulis lagi begini, karena perhatian adalah pintu masuk perubahan. Saudara mau berubah? Mulainya dari mana? Perhatikan dulu aja. Maka semakin kita perhatikan, akan terjadi perubahan di sana. Bagaimana mungkin sesuatu berubah, diperhatikan juga tidak? Kurang lebih seperti itu. Masuk akal? Nah, contohnya, saya dulu beli tanaman. Ya. Saya bukan orang yang tipe suka tanaman. Cuman karena lihat di medsos, distraksi kan. Wah kayaknya cantik nih ya. Karena pintar lah kalau di medsos ya. Di foto jadi cantik gitu ya. Kayaknya belilah bagus ya. Beli pot ya. Simpen di pekarangan saya. Ya. Pertama mah saya urusin, perhatiin, siramin. Lama-lama gak diperhatiin sama saya. Gimana jadinya? Layu lah, kering. Ya. Jadi tanaman kalau tidak diperhatikan sama saya, layu, kering, mati. Tapi begitu saya perhatikan, tanaman itu tumbuh, berbuah, yang jelek saya pangkas, sehingga berubah. Jadi perubahan itu dimulai dari perhatian dulu. Ya. Apa yang mau kita rubah? Kita punya aspek penting dalam kehidupan kita. Saya mau rubah ini. Gimana cara rubahnya? Pintunya, perhatikan dulu. Iya. Yang setuju katakan amin. Pasti ujung berubah. Tapi memang ada prosesnya. Tapi pintu masuknya, perhatikan dulu. Nah perhatian berarti awal dari perubahan diri. Tapi puncaknya ujungnya bukan hanya untuk memperhatikan diri sendiri. Perhatian ini menjadi saluran kasih bagi orang lain. Bagi orang-orang sekitar kita. Karena mengasihi Tuhan, mengasihi juga sesama. Apapun yang Tuhan berikan pada kita, ujungnya itu untuk orang lain. Tuhan berkati kita untuk siapa? Untuk berkati orang lain. Tuhan mengasihi kita untuk mengasihi orang lain. Nah, Allah sendiri, Allah yang memperhatikan kita. Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia itu sehingga kau ingat dia? Siapakah dia sehingga kau pelihara? Jadi Daud bilang, emang manusia ini siapa sih? Sampai diperhatikan sebegitu besarnya oleh Tuhan. Bayangin Allah yang menciptakan langit dan bumi, berkuasa segala sesuatu. Memperhatikan kita yang kecil dan terbatas. Dan suka ngeyel. Dan banyak melakukan kesalahan. Ya, tapi Tuhan perhatikan. Nah kita punya Allah seperti itu. Jadi apapun keadaanmu, percayalah Allah memperhatikan kita. Orang mungkin tidak memperhatikan kita. Tapi Allah memperhatikan kita. Sungguh-sungguh. Ini bisa jadi kekuatan sama kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, mata Tuhan selalu memperhatikan kita. Nah, perhatian Allah, kenapa Tuhan memperhatikan manusia? Kenapa? Apa yang sedang ditujukan sama Allah? Allah sedang menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Itu aja simple. Nah, kalau kita baca sepanjang Alkitab, ketika Allah memperhatikan, itu selalu ada tindakan berikutnya. Selalu diikuti oleh tindakan kasih. Selalu. Jadi kalau Tuhan memperhatikan kita, Tuhan pasti akan ada tindakan kasih yang selanjutnya untuk kita semua. Keluaran 3 ayat 7-8. Ini contoh. Saya ringkas. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Jadi Allah memperhatikan bahwa bangsa Mesir, bangsa Israel, wah menderita ya. Itu. Jadi Allah memperhatikan, bukan hanya memperhatikan penderitaan dari jauh, tapi Dia juga turun tangan, datang untuk menolong. Jadi perhatian Allah selalu diikuti oleh tindakan kasih. Karena perhatiannya menunjukkan betapa besarnya kasih Allah pada kita.
Yesus, Lukas 7, 13, 15. Ini seorang janda ya, yang anaknya meninggal. Ya. Lihat apa yang Yesus lakukan. Dan ketika Tuhan melihat, memperhatikan, janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata, jangan menangis. Enggak cukup dari sana. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuh anak itu. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, raise up, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Saudara bisa lihat patternnya? Yesus melihat dulu, memperhatikan dulu. Setelah itu, tergeraklah hatinya. Setelah itu, dia menghampiri anak itu. Setelah itu, dia menyentuh anak itu. Dia berkata, melakukan tindakan kasih. Anak itu bangkit. Jadi perhatian Tuhan selalu diikuti tindakan kasih. Lihat lagi, Matius 14 ayat 14. Ya, dikasih contoh 3 aja. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Dari mana Tuhan tahu orangnya banyak? Berarti Yesus memperhatikan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi Yesus memperhatikan terlebih dahulu. Tapi dengan mata kasih ya. Bukan mata judgment. Dengan mata kasih sebelum Yesus bicara. Sebelum Yesus bertindak. Berarti perhatian adalah bahasa kasih yang pertama. Sebelum ada kata-kata. Sebelum ada tindakan. Perhatian dulu. Nah, orang kalau jatuh cinta gak mungkin tiba-tiba ngomong jatuh cinta. Diperhatikan dulu, dikeceng dulu kan. Cantik juga cewek ini. Lama-lama bicara, lama-lama datang diapelin. Berarti perhatian adalah bahasa kasih yang pertama. Nah, saya tulis, kasih selalu dimulai dari memperhatikan. Yang setuju katakan amin. Jadi ini tuh kasih yang bentuk kasih yang paling dasar. Perhatian. Tetapi yang paling sering diabaikan. Nah, untuk mengasihi seseorang berarti harus ada kesediaan untuk melihat dan untuk hadir. Ya. Nah, kita nggak bisa, saya tidak bisa benar-benar mengasihi seseorang, tapi saya nggak hadir di sana. Belum bisa dikatakan. Belum penuh. Dan saya juga tidak bisa benar-benar hadir. Tapi waktu saya hadir, saya tidak memperhatikan. Saya bisa hadir tapi tidak memperhatikan. Jadi kalau saya mengasihi, saya harus hadir, hati pikiran saya penuh sama dia. Saya ada di sana. Nah, makanya Yesus bilang, sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu. Benar gak? Benar. Tuhan kasih Roh Kudus dalam diri kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, itu adalah bentuk kasih. Ya. Kadang-kadang istri saya ngomel juga. Ya, kadang-kadang katanya cowok gitu ya. Kalau istri ngomong apa, kita nggak merhatiin. Disuruh titip pesan apa, kita lupa. Tanya apa? Jadi tadi itu dengar apa gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita bisa hadir, tapi nggak memperhatikan. Tapi kita harus hadir full, 100%. Baru kita mengasihi. Nah, kemarin saya masuk ke kamar anak saya. Ya, saya selalu masuk kamar anak saya. Ya. Tapi kemarin tiba-tiba saya duduk. Saya memperhatikan ternyata di tembok di bawahnya ada yang bocel. Tahu bocel? Terkelupas lah. Ya. Padahal saya sering masuk ke kamar itu. Tapi saat itu begitu saya duduk, saya memperhatikan. Ternyata ada yang bocel. Jadi saya mau tambah nanti ya. Kalau rumah saudara bocel ya tambah sendiri lah, jangan nyuruh saya. Kenapa saya baru ngeh itu ada bocel? Karena saya memperhatikan.
Padahal saya sering ke sana, tapi saya tidak memperhatikan. Nah, sepanjang perjalanan saya, banyak luka dalam hubungan. Itu bukan karena kurangnya kata-kata, tapi kurangnya perhatian. Ya, kurang perhatian, bukan kurang kata-kata. Kita nggak harus pintar ngomong. Nggak semua orang pintar ngomong. Tapi memperhatikan, semua orang bisa. Nah itu masalahnya. Banyak luka hubungan karena memang kurang perhatian aja. Lu gak perhatiin gua, lu gak ngerti perasaan gua. Ya gitu. Kenapa? Ya kurang perhatian aja. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Mendengar itu memperhatikan. Ya. Nah seringkali kalau kita dengar orang ngomong, kita nunggu giliran kapan kita ngomong. Bukan untuk memperhatikan, bukan untuk memahami apa yang dia katakan. Seringkali pasangan, mereka tidak butuh solusi cepat. Mereka hanya perlu didengerin, dimengerti. Itu aja sebetulnya. Kalau orang punya masalah, kita mungkin gak bisa kasih solusi. Tapi dengan kita hadir mendengarkan, masalahnya mungkin 50% udah beres. Mereka udah lebih tenang. Anak-anak seringkali bukan butuh nasihat panjang. Mereka cuma butuh perhatian. Ya. Kadang-kadang anak cranky ingin narik perhatian aja. Gitu. Ya. Teman atau orang-orang yang sedang terluka, seringkali mereka gak butuh nasihat bijak. Mereka cuma butuh orang yang kita bisa hadir, bisa duduk, bisa dengerin, bisa memperhatikan gitu. Ya. Nah saya bersyukur untuk semua Ailit di sini ya. Ada Andri, ada Tony, ada Ciwawa, ya. Terus ada Mary juga, ada Jess tadi semua. Saya pikir, wah kalian melakukan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ya, karena jadi Ailit ketua komsel itu banyaknya seperti itu. Luangin waktu, dengerin orang, telepon malam-malam. Ya, spend waktu kadang iClick bisa sampai 3 jam. Bahkan sampai malam 10-11. Saya pikir itu sesuatu yang mahal. Saudara spend time untuk di sana. Padahal saudara bisa melakukan banyak hal. Berarti saudara seperti Tuhan. Amin. Memperhatikan turun. Dan saya sangat diberkati. Amin. Jadi tetap semangat. Nah, saya tulis begini. Kita tidak bisa mengasihi apa yang tidak kita perhatikan. Kita nggak bisa mengasihi apa yang tidak kita perhatikan. Berarti pertanyaannya, yang saudara kasihi siapa? Apakah perhatian saudara sudah tertuju ke sana? Memang kita banyak aspek ya. Ada pasangan, ada anak, ada pekerjaan, ada usaha. Ya, tapi kalau bicara tentang orang, ya orang-orang sekitar kita. Kita harus kasih perhatian. Sekali lagi, tadi perhatian itu membuka ruang untuk sesuatu tumbuh. Berarti perhatian itu seperti benih. Ketika kita memberi perhatian, sesuatu akan tumbuh. Ada tumbuh kepedulian. Kalau kita perhatian terus, tiba-tiba kita jadi peduli kan. Kayaknya ini mesti diginiin. Kayaknya ini mesti diginiin. Dari perhatian dulu. Lama-lama kita ngerti, oh ternyata begini. Karena kita perhatikan terus. Kita jadi makin ngerti apa yang kita perhatikan. Kemudian akhirnya, tiba-tiba kita kejeblosan dari sana. Kenapa? Karena kita terus memperhatikan. Akhirnya kita terjun di sana melakukan sesuatu hal. Jadi kita tidak bisa mengasihi apa yang tidak kita perhatikan. Nah setiap kali kita bisa hadir, memperhatikan orang dengan tulus, kita ini sedang menghadirkan kasih Allah sama orang itu. Nah kita semua kan diciptakan segambar serupa dengan Allah. Betul? Roh Kudus tinggal dalam diri kita untuk apa? Untuk membuat kita serupa dengan Kristus.
Nah, Kristus adalah Tuhan yang memperhatikan. Berarti Tuhan juga mau kita jadi pribadi yang memperhatikan. Nah, kita akan dibawa ke sana, serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Tapi saya orangnya cuek, gimana? Saya tuh orangnya introvert. Ya, saya agak gimana ya? Kaku gitu. Kalau memperhatikan orang, basa-basinya gimana? Ya, nggak pintar saya. Tapi karena kita tahu bahwa Roh Kudus tinggal dalam diri kita untuk membuat kita serupa dengan Allah. Berarti perhatian itu bukan sifat bawaan. Bisa dilatih, bisa dibentuk. Yang setuju katakan amin. Dan Roh Kudus memang akan mengerahkan, memampukan kita ke sana. Segala sesuatu mungkin. Roh Kudus bisa mengubah hati yang keras jadi lembut. Orang yang kurang peka bisa tumbuh kepekaannya. Ya. Memang Tuhan gak menuntut kita sempurna. Enggak. Tapi Tuhan ngundang kita untuk mau berproses semakin serupa dengannya. Yang setuju katakan amin. Contoh nyatanya itu, kalau kita bisa lihat di salah satu murid Yesus, itu Petrus. Petrus itu bukan pribadi yang peka. Ngomongnya kenceng. Ya, apa-apa pertama. Semangat gitu, orang semangat. Tapi dilihat orang ini egois juga, reaktif. Selalu memperhatikan dirinya sendiri daripada hati Tuhan. Satu kali Yesus bilang, saya nanti akan disalib. Petrus kan narik Yesus, ditegur Yesus ya. Sekali-kali. Tidak. Ya, nggak mungkin Mesias menderita. Berarti Petrus itu mikirin rencananya sendiri, bukan rencana Tuhan. Makanya Tuhan tegur, Tuhan marahin dia. Apa yang kamu pikirkan itu bukan dari Tuhan. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus selalu memikirkan dirinya sendiri. Kemudian waktu Yesus bilang nanti akan ditangkap. Ya, semua akan meninggalkan saya kocar-kacir. Petrus bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau. Jadi Petrus membandingkan dirinya dengan murid yang lain. Yang lain mah lewat. Saya mah nggak akan. Paling yakin. Tapi ironisnya paling cepat nyangka Yesus. Yang paling cepat nyangka Yesus kan Petrus. 3 kali. Bahkan dia sampai bilang, saya nggak kenal sama Yesus. Ya. Kenapa? Dia mementingkan dirinya sendiri. Dia nggak mau ditangkap. Dia egois. Ya. Padahal dia nggak bisa lihat, tidak memperhatikan Yesus yang sedang menderita. Tapi dia ingin melarikan diri, memikirkan dirinya sendiri. Itu Petrus. Tapi kita tahu terjadi momen yang mengubah segala sesuatunya. Petrus dan Yesus berubah dia. Lukas 22:61. Lalu berpalinglah Tuhan Yesus memandang Petrus. Yesus memperhatikan Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Nah, saya percaya tatapan Yesus itu bukan melotot ya. Petrus kurang ajar loh. Bukan. Tapi tatapan kasih. Yesus mengasihi Petrus. Di sana Petrus keluar, dia nangis kan. Di sana terjadi perubahan. Kenapa Petrus bisa berubah? Karena perhatian Yesus sama Petrus. Petrus berhenti memperhatikan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan Petrus. Kita bisa berhenti memikirkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti memikirkan kita. Seumur hidup kita. Nah, kita mesti tangkap itu. Di akhir setelah tobat, Yesus bertemu Petrus. Yesus yang sengaja datang. Yesus tanya gini, kau mengasihi aku enggak? Dan setiap kali Petrus bilang, aku mengasihi. Yesus jawab apa? Gembalakan domba-domba. Gembalakan domba-domba. Artinya apa? Yesus melatih Petrus perhatiin orang lain. Ekspresi kasih kita sama Tuhan. Ya, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Adalah dengan kita memperhatikan orang-orang yang Tuhan percayakan sama kita. Karena kita terlebih dahulu diperhatikan oleh Tuhan. Kalau Petrus bisa rubah, kita juga bisa rubah. Nah, perhatian ini bisa dilatih seperti otot.
Kita mulai dari kebiasaan kecil. Contoh, jangan terlalu banyak lihat layar kalau ada orang. Lihat orangnya. Semakin kita perhatiin, dengerin, perhatian itu akan muncul. Iya. Mendengarkan bukan nunggu untuk giliran bicara, tapi memperhatikan betul. Bahkan kita bisa mendengar apa yang tidak dikatakan oleh seseorang. Memperhatikan bisa ingat hal-hal kecil dari orang lain. Saya bukan orang yang ingetan, ya, tapi saya berusaha ingat. Gitu. Oh, dia sukanya ini ya. Oh, kemarin dia cerita ada pergumulan ini. Dia ada kasus ini, kasus ini. Jadi ketika ketemu, saya ngomong lagi. Gimana kemarin? Gimana? Itu artinya memperhatikan. Bisa nggak? Bisa. Tapi perubahan ini nggak tiba-tiba berubah. Nggak, bohong. Tapi harus diulang-ulang kebiasaan kecil, di-repeat, diulang-ulang. Akhirnya membentuk pola pikir, membentuk karakter, kita berubah. Dan diulangi dengan mata kasih. Bukan mata kepo ya. Kepoin terus bukan. Dengan mata kasih. Kita bisa jadi berubah. Perhatian bukan soal kemampuan. Saya juga gak mampu. Tapi soal respon kasih. Karena saya sudah terlebih dahulu diperhatikan sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, waktu saya mau bawa bahan ini, sebetulnya berat saya mau buat topik ini. Karena saya pun belum memperhatikan betul apa yang seharusnya saya perhatiin. Jadi sebetulnya saya bawain ini, saya khotbahin diri saya sendiri. Cuman saudara dengerin gitu. Karena memang berat topik ini. Saya mau ganti topik ini. Tapi ini yang muncul gitu. Ya udahlah saya bagiin. Paling juga saya dicaci maki. Gitu. Tapi saya mau ini jadi berkat. Seperti Petrus, kita pun dipanggil. Beralih dari aku jadi mereka. Beralih dari ingin dimengerti jadi ingin mengerti. Beralih dari menuntut perhatian, sekarang memberi perhatian. Dimulai dari siapa? Skup kecil aja. Ya. Small thing aja. Kebiasaan kecil aja. Ya, bohong kalau orang bisa sampai sini, nggak ada. Tapi dari kecil diulangi dengan motivasi, kita bisa berubah. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saya belum bisa melakukan ini sepenuhnya. Tapi kita akan sama-sama. Kita saling memperhatikan. Amin. Ya, dimulai dari mana? Dari keluarga aja. Nah, apa yang saudara kelihatannya ini mesti tumbuh nih. Ya. Sebetulnya simple. Ngomongnya sih. Permulaannya simple. Perhatikan aja dulu. Perhatikan. Tiba-tiba ada desire, dorongan untuk masuk ke sana. Dan Roh Kudus akan memberkati kita di sana. Nah, ada satu kalimat yang kita bisa renungkan semuanya. Gini, aku tidak bisa mengasihi apa yang tidak kuperhatikan. Buat pribadi masing-masing ya. Saya tidak bisa mengasihi apa yang saya tidak perhatikan. Nah, siapa yang saya kasih? Apa yang saya kasih? Kalau saya mengasihi, berarti saya harus spend time waktu di sana. Memperhatikan, hadir di sana. Kasih hati pikiran saya full di sana. Karena saya mengasihi. Yang percaya katakan, amin. Saudara diberkati, saya juga diberkati sendiri ini ya. Mari kita bangkit berdiri, saya mau berdoa ya. Bapa, mengucap syukur, Engkau Allah yang memperhatikan kami. Siapakah kami sehingga Engkau sangat memperhatikan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk memperhatikan apa yang seharusnya kami perhatikan. Dan apakah kami sudah memperhatikan betul apa yang sedang kami perhatikan. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami bisa merubah, menuntun, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang peka Tuhan. Tuhan, berdoa untuk setiap aspek kehidupan kami. Apakah pasangan, anak, kesehatan, pekerjaan, usaha, pelayanan, semua yang sudah Kau percayakan kepada kami semua Tuhan. Tuhan, kami mau ini semuanya bertumbuh ke arah yang lebih baik. Mampukan kami Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Bukakan setiap pintu yang tertutup. Berikan kami pewahyuan, insight apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehidupan kami semakin hari semakin
lebih baik. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.